Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juli Saputra dengan NPM 203100060. Saya mahasiswa dari kelompok 7. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Malahayati Bandar Lampung. Pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan dua materi klinis, yaitu klinis yang pertama itu ada klinis dari salpingitis. Untuk salpingitis itu sendiri, itu adalah keadaan implantasi pada tuba Fallopian tergolong dalam spektrum penyakit radang panggul atau PIP. Salpingitis sering disebabkan oleh penyakit menular seksual seperti gonorea dan chlamydia. Etiologi lain antara infeksi Granderella vaginalis, Escherichia coli, dan Haemophilus influenza. Untuk etiologinya itu sendiri, penyebab dari salpingitis infeksi bakteri dan kuman akibat tidak rajin merawat organ wanita. Bakteri yang biasanya menjadi penyebab salpingitis adalah Chlamydia, Gonococcus, Mycoplasma, Staphylococcus. Selain itu, hubungan seksual, aborsi, keguguran, prosedur bedah, dan usus buntu bisa menjadi salah satu kontributor. Untuk epidemiologinya itu sendiri, itu menunjukkan bahwa salpingitis akut merupakan salah satu penyebab penyakit ginekokis paling umum dan juga menjadi salah satu penyebab infertilitas. Nah, secara global di Inggris 33,6% wanita kelompok usia 35-44 tahun pernah mengalami penyakit radang panggul atau PIP dengan 16,1 mengalami minimal satu periode salpingitis. Baik terdiagnosis atau tidak, di negara Amerika Serikat sekitar 1 juta wanita setiap tahunnya mengalami salpingitis akut. Paling sering pada radang usia 15-20 tahun, sebanyak 1-2%, perempuan usia muda yang aktif secara seksual mengalami salpingitis setiap tahunnya. Untuk faktor resikonya itu ada perawatan antibiotik, ovulasi, haid, penyakit menular seksual, melakukan hubungan seks tanpa kondom, keguguran, persalinan, serta radang usus. Untuk komplikasinya, itu ada infeksi, yaitu infeksi ovarium, infeksi rahim, infeksi pada pasangan seks. Dan juga ada abses pada ovarium, ada kehamilan ektopik, dan infertilitas. Untuk prognosis dari salpingitis itu bergantung pada usia dan faktor resiko pasien. Namun kebanyakan pasien dapat sembuh dengan baik. Resiko komplikasi salpingitis adalah infertilitas atau abses tuba ovarium dan kehamilan ektopik. Untuk pencegahannya itu sendiri, itu pencegahan radang panggul, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya radang panggul. Yaitu, yang pertama, jangan berhubungan berganti-ganti pasangan. Kedua, gunakan kondom saat berhubungan seksual. Ketiga, periksa kesehatan rutin jika memiliki resiko tertular infeksi menular seksual. Misalnya ada konsultasikan pilihan rencana penggunaan alat kontrasepsi dengan dokter, serta bersihkan area kemaluan dari depan ke belakang, jangan dengan cara terbalik. Bila menderita radang panggul, Anda dianjurkan mengajak pasangan untuk turut melakukan pemeriksaan. Hal ini diperlukan untuk mencegah berulangnya terjadinya radang panggul. Untuk penata laksanaannya itu secara umum penata laksanaan salpingitis tidak berbeda dengan penyakit radang panggul, yang dimana antibiotik empiris spektrum luas merupakan terapi utama dalam penanganan salpingitis. Umumnya pasien salpingitis dapat dilakukan terapi rawat jalan. Pasien dianjurkan untuk dirawat inap apabila terdapat kehamilan, terdapat abses ovarium, diagnosis banding kegawat daruratan bedah seperti apendisitis akut, tidak dapat disingkirkan, sakit berat, mual, muntah, dan demam tinggi. Serta pasien tidak pernah atau tidak dapat mentoleransi regimen oral, serta respons klien terhadap antimikroba oral yang buruk. Untuk klinis yang kedua, itu ada klinis ginatresia, yang dimana itu ada cacat bawaan berupa tertutupnya salah satu bagian dari saluran kelamin wanita. Untuk etiologinya itu sendiri, itu penyebab dari atresia vagina tidak diketahui. Biasanya pembuatan saluran vagina selesai jalan janin pada usia kehamilan 20, pada minggu ke-20 kehamilan. Pada penelitian percaya bahwa pasien dengan atresia vagina tabung yang dikenal sebagai saluran Muller tidak berkembang dengan benar dalam 20 minggu kehamilan pertama. Biasanya salah satu saluran ini berkembang di saluran tuba, sementara saluran lainnya berkembang menjadi vagina dan rahim. Untuk epidemiologinya itu pada bayi baru lahir,
Dapat berupa sepsis, masa abdomen, dan distres pernapasan, anomali kongenital abdominopelvis, dan perineum lainnya sering meminta evaluasi radiografi dan pada bayi baru lahir menghasilkan diagnosis atresia vagina yang kebetulan. Biasanya ada faktor risiko, yang dimana gangguan ini disebabkan oleh implikasi dalam wanita gen protein coding, yaitu ditemukan pada lengan pendek dari kromosom. Terjadinya mutasi genetik yang menyebabkan substitusi leusin menjadi residu prolin dan posisi 12 pada asam amino pada protein wanita. Pada dasarnya ini akan menyebabkan penurunan tingkat intranuklear kateinin. Selain itu enzim steroidogenik seperti 17A, hidrosilase dan 3B, hidrosteroid dan dehidrogenase dihambat karena mutasi ini yang menyebabkan kelebihan jumlah androgen dalam sistem. Nah, selanjutnya ada prognosis. Untuk atresia vagina adalah salah satu yang rumit. Ada varian dalam trauma anatomi pasien serta tidak adanya teknik bedah yang konsisten yang membuat sulit untuk membersihkan prognosis untuk kondisi ini. Sering dengan kondisi lain yang menimbulkan perineum abnormal yaitu genitalia ambigu yang berbagai kelainan lain yang berkisar dari kloakal sehingga sinus urogenital. Individu yang atresia vagina sering melaporkan rekonstruksi sebagai hasil pengobatan. Untuk penata laksananya, sekitar 5% wanita tanpa vagina atau aplasia vagina memiliki rahim yang berfungsi. Kontrasepsi spontan jarang terjadi setelah operasi koreksi terapi. Ada teknik reproduksi pembuatan yang dapat digunakan untuk membantu wanita hamil. Ada kemungkinan untuk mentransfer embrio melalui saluran tuba atau melalui miometrium. Lapisan tengah dinding rahim terutama terdiri dari sel-sel otot polos rahim yang disebut transfer embrio, transtubal, atau transmiometrial. Berikut materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.